dalam redaksi Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi SAW menyampaikan, lakum kullu athmin dzukrasmullah alaihi yaqa'u fi aidikum aw farama yakunu lahman. Kata Nabi SAW ketika memberi bekal kepada para jin, untuk kalian wahai para jin, di setiap tulang yang disebutkan nama Allah padanya. Artinya saat menyembelih ayam atau kambing tersebut disembelih disebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka setiap tulang yang disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala padanya ketika itu berada di tangan kalian, maka dia penuh dengan daging. Ini redaksi riwayat Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud. Dan sebelumnya maka hadis ini menunjukkan bahwasanya jin itu punya tangan. Nabi mengatakan yaqa'u fi aidikum. Terletak di tangan kalian itu penuh dengan daging. Syaratnya tulang tersebut ketika disembelih disebut nama Allah Subhanahu wa taala padanya. Namun dalam riwayat Abu Dawud, kullu athmin lam yuzkar smullah alaihi. Setiap tulang yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala padanya, maka itu di tangan kalian, maka itu di tangan jin itu berisi penuh dengan daging. Maka ada dua versi hadis. Satu versi hadis mengatakan tulang yang tidak disebutkan nama Allah, tulang yang tidak disebutkan nama Allah padanya penuh dengan daging. Riwayat Abu Dawud, tulang yang tidak disebutkan nama Allah itu penuh dengan daging. Dari dua riwayat ini dikompromikan bahwasanya riwayat yang ada dalam Sahih Muslim itu khusus untuk bil jinnil muslimin, khusus untuk jin yang muslim. Sedangkan riwayat Abu Dawud itu khusus untuk fi haqqi syayatin, untuk jin yang kafir alias setan. Sehingga berdasarkan kompromi untuk dua riwayat ini, kita katakan bahwasanya tulang yang ketika hewannya itu disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka tulangnya ini akan jadi daging yang berlimpah untuk jin. Namun tulang yang hewan tersebut ketika disembelih atau mati tidak disebutkan nama Allah padanya, tidak disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala, atau dia jadi bangkai, nah itu penuh dengan daging untuk jin yang kafir alias setan. Itu perbedaan, itu kompromi dari dua dalil tentang masalah ini menunjukkan adanya perbedaan antara makanan yang dimakan oleh jin muslim dan jin yang non muslim alias setan.